Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Tarekat Al-Mahdi ya. Yang inti ajarannya adalah melanggar Al-Quran dan hadis itu akan menciptakan masalah ya secara umum, dan kaidah khususnya adalah 3 poin ya. Yang pertama, makan minum yang halal ya. Yang kedua, menjaga fikih munakahat ya tentang pernikahan. Yang ketiga adalah fikih mamalah atau cara mengelola harta ya. Oke, kita bahas tentang kaya ya menurut Tarekat Al-Mahdi ya. Jadi kekayaan menurut Tarekat Al-Mahdi itu yang pertama ya, kekayaan itu bisa didapatkan ya. Kenapa? Jadi kekayaan itu bisa didapatkan karena secara implisit itu memang tertulis di surat Al-Baqarah ya tentang sedekah. Yang mana di situ disebut ya, satu akan dibalas 700 kali lipat. Jadi di sini secara implisit Allah menjelaskan kepada kita ya, cara melipat gandakan harta. Jadi jika intinya Allah memberitahukan pada kita ya, jika kamu ingin lebih, maka sedekahlah gitu. Yang kedua, memang ada faktor takdir ya. Tapi nanti lucunya faktor takdir ini balik lagi pada kita sendiri gitu. Oke, nanti saya jelasin ya. Jadi ada ayat ya yang menyebut bahwa Allah lah yang memperluas rezeki dan Allah juga yang mempersempit rezeki gitu. Jadi Allah berfirman bahwa Dia melampangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya sebagai bentuk ujian dan hikmah. Yang tersebut tersebar diantaranya di surat Ar-Ra'd ayat 26, surat Al-Isra ayat 30, Al-Ankabut ayat 62, Saba ayat 39, dan Asy-Syura ayat 27. Ya, jadi di situ Allah menyebutkan ada faktor takdir ya, yang kedua. Tapi, nah lucunya ya, sebenarnya faktor takdir ini adalah karena kita sendiri. Kenapa? Karena dijelaskan di hadis ya. Jadi dijelaskan di hadis di Musnad Ahmad ya, nomor 24.106. Jadi sebab pembatasan rezeki Allah disebabkan oleh manusia sendiri, yaitu karena dia membatasi rezekinya. Jadi redaksinya gini, Nabi SAW bersabda, berikanlah atau bersedekahlah dan jangan kamu bakhil terhadapnya, sehingga Allah membatasi rezekimu. Jadi di hadis ini dijelaskan ya bahwa sebab Allah membatasi rezeki karena kita bakhil gitu guys. Jadi kalau kita tidak bakhil ya Allah tidak membatasi rezeki. Oke. Nah lalu mungkin kita punya pertanyaan ya. Lalu kita mulai sedekah pada siapa? Nah ini dijawab juga di Musnad Ahmad nomor 21.235. Jadi Rasulullah bersabda, hai anak cucu Adam, bila engkau mencurahkan kebaikan itu lebih baik bagimu, dan bila kau menahannya itu lebih buruk bagimu. Tidaklah engkau tercela karena rezekimu ala kadarnya. Mulailah pada orang yang kau tanggung, dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi di hadis ini jelasin, kita mulai aja sedekah itu pada orang yang ada di bawah tanggungan kita gitu. Jadi kesimpulannya, semua orang bisa mendapatkan kekayaan ya. Kuncinya adalah sedekah ya. Kalau di Tarekat Al-Mahdi ini kuncinya sedekah, dan mulai sedekah pada orang yang berada di bawah tanggungan kita. Ya ini juga self reminder buat saya pribadi ya. Kadang-kadang masih kurang gitu sedekahnya ya. Dan memang di sini tidak ada unsur kecerdasan ya, ternyata ya. Tidak ada unsur kecerdasan sama sekali, tidak ada unsur usaha sama sekali di sini. Jadi pure tidak ada ayat misalnya, berusahalah kalian agar Allah meluaskan rezekimu. Tidak ada. Redaksi seperti itu tidak ada. Hanya redaksi sedekahlah, nanti Allah balas 700. Terus kalau misalnya kamu bakhil, maka Allah akan membatasi rezekimu, udah gitu aja.
Sesimpel itu sebenarnya ya. Cuma ya memang prakteknya tidak simpel karena kadang ya kita eh ya termasuk saya sendiri ya kadang tidak yakin gitu ya. Oke gitu aja guys. Semoga ini bisa mengingatkan kita ya, terutama gua juga ya, biar lebih giat lah sedekahnya. Ya gitu aja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.